Bareskrim Polri membongkar laboratorium narkoba rahasia di sebuah villa di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Dalam kasus itu, polisi menangkap 3 warga negara asing. You see your phone? Huh? You want to see your phone first? Where's your phone number? Okay, okay. Warga negara asing ini tak berkutik saat diciduk Satuan Tugas Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri. 3 tersangka warga negara Ukraina tersebut bernama Ivan Volovod, Nikita Volovod, dan Konstantinus. Tersangka dengan visa turis memodifikasi Rubana Villa menjadi 2 laboratorium, yakni pabrik ganja hidroponik dan laboratorium ekstasi. Barang bukti yang diamankan berupa alat cetak ekstasi dan beberapa peralatan clandestin, laboratorium dengan beberapa jenis bahan kimia prekursor untuk membuat narkoba jenis mepedron. Total, polisi menyita sebanyak 520,032 kg. Ini laboratorium hidroponik kanabis alias laboratorium ganja. Saya ingin tunjukkan kepada Anda lagi ya. Akan masuk sini. Di sini ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah labnya, lab pengolahan ganja, ada mesin cetaknya. Di sini mesin cetaknya, ya sudah disita oleh petugas yang jelas. Nah, oke, kita akan lihat bagaimana kebun hidroponiknya. Bisa berkebun di bawah ataupun lantai bawah di basement. Seperti ini ketika ia berkebun gambarnya. Dan ini sudah panen ya. Dan inilah hasilnya. Ada berapa hasil. Ini saya menunjukkan kepada Anda, ini adalah produk dari jaringan sindikat jaringan Hidra, jaringan sindikat narkoba internasional yang dikendalikan langsung dari kawasan Canggu di Kabupaten Badung, Bali. Kalau kita bisa lihat di sini, tentu pencahayaan menjadi penting dalam berkebun. Ini tidak untuk menginspirasi, tapi bagaimanapun pasti publik bertanya-tanya. Karena ini kan di kawasan tertutup, alias area tertutup ini. Tertutup dan kurangan pencahayaan matahari. Tapi mereka menggunakan sinar UV seperti ini untuk memastikan bahwa ganja bisa ditanam melalui metode hidroponik di sini dan disebarluaskan. 2 tahun disebutkan jaringan ini sudah beraksi dan bahkan menariknya modus operandi ini disebarluaskan barang-barang haram ini melalui aplikasi Telegram. Bukan hanya melalui aplikasi Telegram untuk kemudian tidak gampang terendus oleh petugas. Mereka menggunakan Bitcoin ataupun cryptocurrency sebagai alat transaksi barang haram narkoba. Sindikat ini merupakan pengembangan dari pengejaran jaringan Escobar Indonesia, Freddy Pratama. Laboratorium narkoba terbesar hingga jaringan gembong narkoba Freddy Pratama berhasil diungkap di Tipid Narkoba Bareskrim Polri di Badung, Bali. Dan seperti apa jaringan narkoba dapat berkembang di Bali? Berikut wawancara rekan Abraham Silaban langsung bersama Kabareskrim Polri Komjen Polisi Wahyu Widada. Pak Kabareskrim, bisa dijelaskan apakah Anda pernah menyangka bahwa ada turis asing, 2 orang warga negara Ukraina, 1 orang warga negara Rusia yang memodifikasi lantai bawah tempat kita duduk saat ini menjadi tempat untuk pabrik narkoba? Mungkin bukan hanya kita yang di sini, mungkin masyarakat yang ada di luar pun tidak akan menyangka bahwa tempat ini adalah pabrik pembuatan narkoba. Termasuk juga di bawah, di dalamnya ada tanaman hidroponik ganja. Karena kalau kita lihat bentuknya dari luar sama semua. Betul. Tetapi di sisi lain mereka melakukan upaya langkah-langkah untuk melakukan modifikasi terhadap vilanya ini. Nah, artinya ini kan di tengah wilayah yang padat penduduk. Betul. Itu pun bisa menjadi sasarannya. Kita nggak pernah menyangka seperti ini. Tapi ini adalah satu keberhasilan dari kita semua untuk bisa mengungkap ini. Bisa dibayangkan kalau ini tidak kita ungkap, bagaimana kalau ini berkembang menjadi lebih besar lagi. Ya. Barangkali bisa dijelaskan bagaimana mereka bisa begitu luasa, sedikitnya 2 tahun lebih untuk kemudian mengembangbiakan ataupun bercocok tanam dan mengolah barang-barang terlarang itu.
Ini kalau saya lihat pentingnya pengawasan dari kita semua. Pengawasan terhadap orang asing. Orang asing datang ke sini kan salah satunya Bali menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Betul. Semua mata tertuju Bali, semua penduduk akan pingin datang ke Bali untuk berwisata. Tetapi tentu tidak boleh juga ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, apalagi membuat pabrik dan menanam ganja di wilayah Bali ini. Nggak boleh juga. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari kita semua. Pengawasan tidak bisa diserahkan hanya satu pihak saja. Oh, ada imigrasi, nggak perlu. Kita semua harus ikut serta dalam mengawasi semua orang yang ada di Bali ini. Semua orang yang berwisata ke Bali dan juga melakukan aktivitas di Bali dan seluruh Indonesia. Jangan sampai mereka melakukan tindakan atau langkah-langkah yang melanggar hukum. Mungkin ini juga menjadi perhatian kita semua untuk bisa mengawasi pergerakan turis dan juga begini, kalau kita beberapa negara itu barang bawaan kita, produk-produk pertanian kita ini kan juga dicek. Betul. Ada menggunakan, saya lihat ada beberapa negara menggunakan anjing kecil-kecil itu. Mungkin di sini juga sudah saatnya dilakukan hal yang seperti itu. Ya? Terakhir Pak, Kabar Eskrim, bagaimana keterkaitan kasus ini dengan pengembangan kasus Freddy Pratama, Escobar Indonesia yang hingga pada saat ini masih terus dicari keberadaannya? Ini berangkat dari yang punya kaitan dengan Freddy Pratama sebenarnya si LM yang buronan kita yang kabur dari Sunter dulu, bukan kabur pada saat kita gerbek Sunter, dia lari ke Bali, itu yang punya kaitan dengan Freddy Pratama. Dia adalah kaki tangannya Freddy Pratama. Nah, jadi kalau kita lihat ya jaringan di sini masih ada hubungan dengan Freddy Pratama. Dan kita sedang berusaha untuk sama-sama dengan Direktorat Narkoba, dengan teman-teman kita kerjasama juga dengan pemerintah Thailand untuk bisa memulangkan Freddy Pratama.